Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Lia Noviah, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Perkenalkan dua orang hebat yang membimbing saya selama menempuh pendidikan guru penggerak. Yang pertama, Bapak Eko Sumardi sebagai fasilitator dan Ibu Lisa Anggraini sebagai pengajar praktik. Di video ini saya akan menyampaikan mengenai koneksi antar materi modul 1.3 yaitu visi guru penggerak dan prakarsa perubahan. Adapun tujuan yang akan dicapai pada modul 1.3 mengenai koneksi antar materi yaitu CGP dapat menyatukan materi-materi yang telah dipelajari dan materi lain yang relevan dengan rencana manajemen perubahan yang menerapkan paradigma dan model inquiry apresiatif. Selanjutnya, pada koneksi antar materi modul 1.3 ada pertanyaan pematik 1 yaitu apa yang Bapak Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif atau IA di sekolah Bapak Ibu. Sebelum saya menyampaikan keterkaitan peran saya sebagai pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan paradigma inquiry apresiatif, terlebih dahulu kita harus memahami yang pertama filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang kedua peran pendidik, dan yang ketiga inquiry apresiatif. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kodrat anak meliputi kodrat alam, di mana lingkungan anak tumbuh dan berkembang, dan kodrat zaman yang berhubungan dengan waktu atau zaman tumbuh atau belajar. Selanjutnya, peran pendidik. Peran pendidik dalam pembelajaran antara lain yaitu yang pertama sebagai pendorong kolaborasi, yang kedua mewujudkan kepemimpinan murid, yang ketiga sebagai coach bagi guru lain, yang keempat penggerak komunitas, dan yang kelima pemimpin pembelajaran. Selain peran, ada juga nilai guru penggerak. Nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru antara lain, yang pertama berpihak pada murid, yang kedua inovatif, yang ketiga kolaboratif, yang keempat mandiri, dan yang kelima reflektif. Selanjutnya, inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah sebuah paradigma sekaligus model manajemen perubahan yang memegang prinsip psikologi dan pendidikan positif serta pendekatan berbasis kekuatan. Pendekatan berfokus pada kekuatan dan nilai-nilai positif yang dimiliki oleh suatu organisasi, dalam hal ini sekolah dan warganya, untuk dapat terus melakukan perubahan dan perbaikan kualitas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hubungan peran pendidik dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila dengan paradigma inquiry apresiatif IA yaitu bahwa di antara pemikiran Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak serta inquiry apresiatif mempunyai peran yang sangat erat dalam menumbuhkan profil pelajar Pancasila.
Kita tahu bahwa ada 6 elemen dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bergotong royong. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Dengan memiliki visi dan peran sebagai guru penggerak di atas, seorang guru diharapkan dapat mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara tersebut, yakni mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya bagi murid. Dengan kata lain, nilai-nilai dan peran guru penggerak akan mendorong terwujudnya kemerdekaan anak dalam belajar serta mewujudkan murid impian di masa depan. Untuk mewujudkan visi guru penggerak secara terencana, dibutuhkan sebuah pendekatan yaitu inquiry apresiatif. Dengan inquiry apresiatif, individu atau lembaga berusaha untuk mewujudkan sebuah visi atau prakarsa perubahan dengan memanfaatkan nilai-nilai positif yang sudah ada. Nilai-nilai tersebut dapat berupa kekuatan, kelebihan, maupun potensi yang dimiliki oleh individu atau lembaga itu sendiri. Prakarsa atau perubahan tersebut dapat dituangkan dalam kanvas bagja, di mana kanvas ini berfungsi sebagai bahan atau alat yang digunakan untuk mencapai visi atau prakarsa baru tersebut. Dari apa yang sudah saya sampaikan, dapat ditarik benang merah koneksi antar materi modul 1.1, 1.2, dan 1.3 adalah dalam mewujudkan nilai, peran, dan kompetensi guru penggerak dengan berorientasi untuk menuntun anak dalam mewujudkan siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila, terlebih dahulu membuat visi dan menjabarkannya dalam sebuah prakarsa perubahan dengan jelas, atau yang bertumpu pada kekuatan atau aset yang dimiliki dan menganggap masalah sebagai sebuah tantangan. Demikian pemaparan penjelasan dari soal pemantik pertama. Selanjutnya, pertanyaan pemantik kedua, yaitu revisi dan rumuskan dengan penuh keyakinan visi yang telah Bapak Ibu buat berdasarkan jawaban pertanyaan di atas ke dalam sebuah visi yang membuat Bapak Ibu bersemangat ketika membaca dan menggerakkan hati setiap orang yang membaca. Sesuai dengan modul 1.3 mulai dari diri, saya sudah merumuskan visi guru penggerak, yaitu mewujudkan generasi religius menuju karakter yang bermartabat bagi siswa. Kemudian visi itu saya revisi menjadi mewujudkan murid berkarakter, berkualitas, dan berprestasi. Prakarsa perubahan yang saya usung adalah menggali semangat dan motivasi belajar murid. Sehingga maksud dari rumusan visi di atas adalah bahwa saya ingin mewujudkan generasi yang berkarakter, berkualitas, dan berprestasi. Salah satunya dengan menggali semangat dan motivasi belajar murid. Karena semangat dan motivasi belajar murid secara tidak langsung akan membentuk karakter positif. Kegiatan yang dilakukan berulang-ulang nantinya akan melekat pada diri siswa. Demikian koneksi antar materi modul 1.3 yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.